Part 4. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang musuh yang berpura-pura manis di depanmu. Pulang sendirian lagi? Keina menoleh mendengar sapaan yang akrab itu. Dia mendapati Jason sedang bersandar pada mobil hitam legamnya, tersenyum menatapnya. Senyumnya lebar dan ramah. Sama sekali tidak tampak kalau dia adalah penghancur wanita seperti yang dikatakan oleh Davin. Kalaupun dia memang seorang penghancur wanita, sepertinya sah-sah saja. Keina membatin, mengamati ketampanan Jason yang halus. Lelaki itu bisa dibilang sangat tampan sampai mendekati cantik. Matanya sendu tapi bening, seolah menarik siapapun yang tergoda untuk tenggelam bersamanya. Iya, Keina menjawab dan mengerutkan keningnya. Apa yang dilakukan Jason sore-sore begini di depan kampusnya? Kau harus membiarkan supir pribadimu menjemput. Sudah kubilang, berbahaya kalau seorang perempuan berjalan-jalan sendirian malam-malam, apalagi kampusmu terkenal sebagai kampus anak-anak kaya. Siapa tahu ada yang mengawasi dan mencari kesempatan, lalu melihatmu sedang jalan sendirian? Kau akan diculik. Jason mengulangi lagi peringatannya, sama seperti kemarin ketika berpapasan dengan Keina di jalan. Lelaki itu begitu serius dengan kata-katanya sehingga Keina merasa takut. Tetapi perkataan lelaki itu memang ada benarnya. Kau sendiri apa yang kau lakukan di sini? Jason mengangkat bahu dan tertawa. Mungkin aku sedang mengawasi kampus ini, mencari kesempatan kalau-kalau ada anak orang kaya berjalan sendirian yang bisa kuculik. Lelaki itu membuka pintu mobilnya, mau masuk. Sejenak Keina ragu, tetapi Jason tampak begitu tulus. Dan dia kan sahabat Davin, meskipun Davin sudah memperingatkannya tentang kebencian Jason kepada perempuan. Keina yakin dia bukan termasuk salah satu tipe yang Jason incar untuk dibuat patah hati. Davin bercerita kalau kau selalu mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolah. Begitulah cara Mama Davin menemukanmu, dengan penyaringan anak-anak cemerlang untuk mendapatkan beasiswa. Jason memulai percakapan, sambil menyetir mobilnya dengan tenang. Keina menganggukkan kepalanya. Ya, waktu itu perwakilan yayasan Nyonya Jonathan menemuiku dan menawarkan beasiswa. Waktunya tepat sekali karena kondisi keuangan kami sedang sulit. Keina menatap Jason sambil tersenyum. Ayahku seorang tukang bangunan, dan meskipun dia mengupayakan segala cara untuk menyekolahkanku, membiayai kuliahku akan terlalu berat untuknya. Jason menoleh sebentar dan menatap Keina dengan tatapannya yang bening. Lalu ayahmu meninggal ya? Aku turut berduka Keina. Suara itu benar-benar tulus sehingga Keina melemparkan senyum lembut kepada Jason. Iya, ayah mengalami kecelakaan di tempatnya bekerja. Setelah ayah meninggal, Nyonya Jonathan menawariku beasiswa sepenuhnya dan aku boleh tinggal di rumahnya. Jadi disinilah aku sekarang. Kau tidak pernah curiga kenapa Nyonya Jonathan begitu baik kepadamu? Banyak anak lain yang juga cemerlang dan hidup dalam kemiskinan. Tetapi kenapa kau? Kenapa kau yang dipilih? Tatapan Jason yang memandang jauh ke depan terlihat kelam dan misterius. Keina mengangkat bahunya. Ya, mungkin karena aku ada di saat yang tepat dan tempat yang tepat. Kebetulan seperti itu akan selalu ada kan? Jason tersenyum muram. Tidak ada yang namanya kebetulan, Keina. Semua hal terjadi pasti ada alasannya. Dia lalu menghentikan mobilnya.
Mereka ternyata sudah sampai di ujung jalan dekat mansion keluarga Jonathan. Maaf, aku menurunkanmu di sini. Jason tersenyum meminta maaf. Davin melarangku mendekatimu. Yah, kau pasti sudah diperingatkan tentang reputasiku. Senyumnya berubah serius. Tetapi selama kau masih tidak mau menggunakan supir pribadimu itu, aku akan menjemputmu setiap hari sepulang kuliah. Aku tidak perlu dijemput setiap hari. Keina menoleh kaget mendengar kata-kata Jason, aku baik-baik saja. Tidak, aku sudah memutuskan. Kau terlalu polos dan menganggap semua orang di dunia ini baik hati. Kau akan mudah ditipu dan dimanfaatkan orang. Harus ada seseorang yang menjagamu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Sela Keina keras kepala, terima kasih sudah mengantarku. Dengan sopan Keina melangkah pergi dan berjalan menuju mansion. Setelah beberapa langkah, dia merasa ingin tahu. Dengan sembunyi-sembunyi dia menoleh dan mendapati mobil Jason masih terparkir di sana, mengawasinya. Dan mobil itu baru pergi setelah Keina memasuki gerbang rumah dengan aman. Dia bilang dia akan menjemputku setiap hari. Keina setengah berbisik saat berbicara di ponselnya. Sefrina tadi meneleponnya dan mengatakan bahwa besok pagi dia belum bisa masuk karena sakit. Mereka bercerita-cerita tentang hari itu, dan Keina pun teringat akan Jason. Aneh. Sefrina tampak tercenung di seberang sana. Kenapa dia repot-repot melakukan itu? Kau harus hati-hati Keina. Jangan-jangan dia mengincarmu sebagai korban berikutnya. Perempuan-perempuan yang menjadi korban Jason adalah perempuan kaya dan semuanya cantik. Aku sama sekali bukan tipenya. Keina membantah. Lagi pula aku merasa aneh. Dia berkali-kali mengingatkanku tentang bahayanya berjalan sendirian karena aku bisa diculik. Dia tampak serius dengan perkataannya. Tapi dia ada benarnya juga Keina. Bahaya kalau kau selalu pulang sendirian. Kita tidak tahu siapa orang jahat yang mengincar di luar sana. Kami anak-anak orang kaya selalu diawasi setiap saat. Dengan ketat oleh kedua orang tua kami, supir pribadi kami dibekali kemampuan bela diri juga. Untuk menghindari insiden itu, karena dari pengalaman, banyak sekali kejadian penculikan itu. Sefrina tampak berpikir di seberang sana. Demi keselamatanmu juga Keina. Kalau kau mau aman dan terhindar dari penculikan, sekaligus menghindari Jason, gunakan fasilitas supir pribadi yang diberikan oleh keluarga Jonathan. Keina termenung mendengar nasihat Sefrina. Mungkin memang ada benarnya juga. Dia tadi mengawasi dengan kesal ketika lelaki itu ternyata menunggui Keina pulang. Dia sudah menyiapkan pisau di tangannya, dengan beberapa pegawainya yang kekar dan ahli. Rencananya untuk menculik Keina sudah hampir berhasil. Karena dari pengamatannya, Keina selalu pulang dari kampus sendirian, tanpa ada supir pribadi yang menjemputnya. Perempuan bodoh. Dia seperti mengumpankan dirinya kepada para penjahat. Lalu lelaki pengganggu itu muncul dan menjemput Keina. Dan rencana penculikannya hancur berantakan. Lelaki itu sepertinya akan terus mengganggu. Dia harus mencari cara lain. Pagi itu Keina mampir di Garden Cafe seperti biasa dengan segelas besar Oreo milkshake di tangannya. Ketika dia menghirupnya, Albert sudah ada di depan konter bar itu dan menyapanya. Sepertinya suasana makin membaik ya, gumamnya dalam senyum. Kulihat kau sudah memiliki seorang teman.
Pasti Sefrina yang dimaksud oleh Albert. Namanya Sefrina, dan dia anak orang kaya, tetapi dia baik kepadaku berbeda dengan yang lainnya. Jadi tidak semua orang kaya berpikiran sempit, bukan? Albert tertawa. Setidaknya sekarang hari-harimu menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan memiliki teman di kampus. Selama ini aku selalu sendirian sehingga setiap detiknya terasa lama. Tetapi aku tetap harus berjuang menyelesaikannya dengan nilai yang baik supaya bisa membalas budi kepada keluarga Jonathan. Ternyata menjadi anak angkat keluarga kaya cukup berat ya, gumam Albert dengan ironis. Keina tersenyum menyetujui, sangat berat. Dulu aku hidup dengan sederhana, tidak memikirkan apakah kita akan punya musuh atau tidak. Kami tidak sempat memikirkan hal semacam itu karena pikiran kami sudah tersita tentang kecemasan memikirkan apa yang akan kami makan esok hari. Keina mengangkat bahu, sedangkan orang kaya, mereka semua sibuk memikirkan cara melindungi diri dari musuh-musuhnya, kemudian saling mencurigai dan berpikir siapa yang menjadi musuh terselubung. Albert tertawa. Seperti halnya sahabat, musuh itu ada di mana-mana Keina, tidak peduli kita orang kaya ataupun orang miskin. Seperti minumanmu. Lihat, dia berwarna putih bersih. Bayangkan itu adalah dirimu dan sahabat-sahabatmu. Satu pikiran, sama-sama berwarna putih. Tetapi lalu ada butiran-butiran remah Oreo itu, berwarna hitam dan banyak, menodai warna putihnya hingga menjadi abu-abu. Bayangkan itu adalah musuh-musuhmu. Selalu ada di sekitarmu, mengincarmu, tidak menyukaimu, mempunyai rencana terselubung. Albert mengedipkan sebelah matanya. Yang perlu kau lakukan adalah melalui mereka semua. Kau tidak akan bisa mengalahkannya karena mereka terlalu banyak, kau hanya bisa melaluinya, selaras bersamanya. Dan kemudian kau bisa membuat musuh-musuhmu itu menghilang dengan sendirinya, kalah oleh dominasi rasa susu yang manis dan segar, sehingga kemudian hanya menjadi pelengkap yang manis. Keina tertawa mendengar filosofi Albert. Jadi pada intinya aku harus bisa membuat musuh-musuhku menjadi manis? Albert tergelak, ya, tetapi sebelumnya kau harus bisa menemukan mana yang bisa diubah menjadi manis, mana yang memang pahit dan tak bisa diperbaiki, dan mana yang berpura-pura menjadi manis. Yang terakhir itulah yang paling berbahaya. Berbahaya, ya. Tidak ada yang lebih berbahaya selain seorang musuh yang berpura-pura manis di depanmu. Bagaimana harimu? Davin mengetuk pintu kamar Keina dan mendapati Keina sedang belajar di mejanya. Dengan langkah elegan, lelaki itu duduk di pinggir ranjang Keina. Davin masih memakai jas dan dasinya sudah dilonggarkan. Lelaki itu tampak lelah. Baru pulang kerja, Keina meletakkan buku pelajarannya dan mengernyit. Davin tampak pucat. Kau tidak apa-apa, Davin? Sepertinya aku sedikit flu. Aku batuk-batuk dari tadi dan tenggorokanku sakit. Lelaki itu berdeham. Tapi aku sudah minum obat flu, sebentar lagi juga sembuh. Oh, Keina melirik Davin dengan cemas. Sepertinya kau harus ke dokter. Tidak, aku tidak apa-apa. Tiba-tiba lelaki itu membaringkan tubuhnya di ranjang Keina. Aku masih pusing. Lelaki itu tampak terhuyung. Aku akan kembali ke kamarku. Pintu tertutup di depan Keina, meninggalkan Keina yang menatap cemas. Davin terserang flu keesokan harinya.
Suara batuknya terdengar ke seluruh penjuru rumah saking kerasnya. Batuknya terdengar kering dan itu pasti menyakitkan. Keina memutuskan untuk tidak masuk kuliah untuk menunggui Davin. Nyonya Jonathan sedang ada di luar negeri. Pergilah. Davin terbatuk-batuk dan mengusirnya. Dokter sudah memeriksanya dan memberikan obat. Dan sekarang Keina sedang mencoba membantu Davin meminum obatnya. Tetapi lelaki itu dengan kasar menolak bantuannya. Pergilah, kenapa kau tidak masuk kuliah? Aku harus menungguimu, aku tidak mungkin meninggalkanmu sendirian dengan kondisi seperti ini. Aku sudah biasa seperti ini, tatapan Davin tampak sedih. Sakit sendirian dan hanya ditemani pelayan sementara kedua orang tuaku pergi entah kemana. Keina menatap Davin dan menyadari kepedihan di mata lelaki itu. Kasihan lelaki ini, dia hidup bergelimang harta, tetapi kehilangan kasih sayang orang tuanya. Kini Keina mengerti apa yang menyebabkan Davin selalu bersikap sinis dan penuh kebencian. Sekarang berbeda, kau mempunyai seorang adik, dan adikmu akan merawatmu. Keina menyerahkan pil-pil obat dari dokter ke arah Davin bersama dengan segelas air putih. Ini minumlah obatmu. Davin menatap Keina, tampak tertegun dengan perkataan Keina tadi. Sejenak dia ingin membantah, lalu dia menghela napas dan menerima obat itu dan meminumnya. Ditatapnya Keina dengan kesal setelahnya. Sudah kuminum. Puas. Puas. Sekarang tidur. Lelaki itu menggerutu, tetapi tidak membantah. Mungkin tubuhnya sudah terlalu sakit. Dia masuk ke dalam selimutnya, terbatuk-batuk sebentar, dan tak lama kemudian. Mungkin karena pengaruh obat langsung tertidur pulas. Keina menghela napas panjang. Semoga obat itu bisa meredakan sakit Davin. Lelaki itu tampak begitu tersiksa ketika batuk. Meskipun demikian tatapan sinis dan kejamnya tidak hilang. Keina tersenyum, dasar Davin. Suara bel di pintu mengalihkan perhatian Keina. Tampak pelayan membuka pintu dan terdengar percakapan-percakapan di sana. Keina beranjak dengan hati-hati, merapikan selimut Davin lalu melangkah keluar ruangan. Dia menengok ke lobi mansion di lantai bawah. Jason ada di sana. Lelaki itu mendongak dan menatapnya dengan tatapan mata yang bening. Aku dengar kau tidak masuk kuliah. Tadi aku menjemputmu di kampus. Jason bergumam pelan sambil menaiki tangga. Maaf aku cemas, jadi aku datang kemari. Keina menganggukkan kepalanya. Untunglah kau datang Jason. Aku tidak bisa masuk karena aku merawat Davin. Jason mengerutkan keningnya. Davin sakit? Sakit apa? Sepertinya dia sedang flu dan batuk. Dia sedang tidur di atas. Dokter sudah memeriksanya? Sudah, dan aku juga sudah memberinya obat. Lelaki itu menganggukkan kepalanya. Jangan cemas Keina, aku akan menginap di sini, untuk menemani kalian. Keina menghembuskan nafasnya lega. Setidaknya kalau ada lelaki dewasa lain di rumah ini, dia bisa tenang kalau nanti Davin kenapa-napa. Jason adalah sahabat Davin, dia pasti akan menjaganya. Bersambung ke part 5.